Pemirsa, hubungan cinta Cornelia Agatha dengan Sonny Lewani memang terbilang cukup lama. Beberapa kali pasangan ini dikabarkan segera menikah. Namun hingga tahun 2002 ini, kabar itu tidak pernah terbukti. Baik Cornelia maupun Sonny sendiri memang tidak pernah berterus terang apa sebenarnya yang menyebabkan pernikahannya tertunda-tunda. Kepada Cek dan Dicek beberapa waktu lalu, Cornelia hanya mengatakan kalau kesibukannya sebagai artis sinetron dan teater memang tengah memuncak. Kira pertama dia seorang komedian yang bisa nari gitu. Tetap basicnya ke sana, ke tarian. Tentang pemunculan Omas yang menggantikan posisi Melly, Cek dan Dicek mencoba mewawancarai Omas. Lantas bagaimanakah perasaan Omas setelah menjadi Putri Malam? Nggak ngerasa gantiin sih. Kalau kita kan kalau Putri Malam kan bisa siapa aja gitu. Nggak ngerasa gantiin. Siapa tahu ntar minggu depan lain lagi orangnya gitu. Bagaimana sebenarnya Omas bisa menggantikan posisi Melly? Kita dari dulu diajak, disuruh sekali-kali jadi Putri Malam dong kok gitu. Cuman belum sempet. Baru kali ini nyempetin waktu. Iya dah gitu aja. Kan Putri Malam kan beda-beda gitu. Apa saja yang Omas persiapkan untuk menjadi Putri Malam? Lillahi ta'ala aja hilakan gua kagak bisa sih. Gua kan biasanya kalau ngelawak kan kagak, maksudnya ngomongnya kagak serius. Gue lagi mikirin, ini gue ngomongin ntar salah gak nih, mana langsung lagi gitu. Iya, ntar kalau salah kan kagak bisa diulang kalau langsung mah. Nah kalau nggak lab, gue salah-salah dikit juga diulang lagi. Nanti mana dilihat orang banyak lagi, mana gue salah lagi, malu deh. Tadi pertamanya sih gue kan harus ngarang goyangan, musik kompak sama si abangnya tuh ya, si mamangnya. Sebab kan kagak pernah ketemu, harus ngompakin gitu. Sedangkan dia kan dari Sunda, gue kan dari Betawi. Kendangan kan lain-lain, beda. Nah itu mesti dikompakin dulu. Sedangkan waktu latihan kan cuma sedikit gitu. Nah sedangkan dia juga tadi waktu latihan agak lupa melulu. Nah terusnya gue lihat sikonnya tadi begitu, ya gue udah cuek aja deh, gue mau lari kemana nih, gue babat aja, gue hajar aja. Yang latihan tadi begitu jadinya lain tadi. Iya. Kita jumpa lagi minggu mendatang bersama saya Putri Malampir. Pemirsa, sejak lama rencana pernikahan artis Cornelia Agatha dan pacarnya Sonny tertunda-tunda. Hal itu disebabkan hubungan mereka mendapat kendala dari orang tua Sonny karena perbedaan agama. Lalu benarkah karena hal itu pula mereka menikah diam-diam di luar negeri? Pemirsa, hubungan cinta Cornelia Agatha dengan Sonny Lewani memang terbilang cukup lama. Beberapa kali pasangan ini dikabarkan segera menikah. Namun hingga tahun 2002 ini, kabar itu tidak pernah terbukti. Baik Cornelia maupun Sonny sendiri memang tidak pernah berterus terang apa sebenarnya yang menyebabkan pernikahannya tertunda-tunda. Kepada Cek dan Dicek beberapa waktu lalu, Cornelia hanya mengatakan kalau kesibukannya sebagai artis sinetron dan teater memang tengah memuncak. Banyak kontrak kerja yang harus diselesaikannya. Tapi pekan lalu tiba-tiba saja muncul berita baru tentang Cornelia Agatha dan pacarnya Sonny. Mereka dikabarkan telah menikah diam-diam di Australia. Tapi kepada Cek dan Dicek, dia mencoba meluruskan berita itu dengan bantahannya. Enggak lah, orang belum. Enggak. Apa sih pertanyaannya? Iya, kita menikah di Australia, di luar negeri. Kan ada yang bilang waktu itu. Enggak, belum sampai ke situ. Sekarang masih ya apa yang saya lebih fokus ke saya aja sendiri dulu karirnya gitu. Berita pernikahan Lia dan Sonny di luar negeri itu memang sempat santer terdengar. Seperti yang diketahui banyak orang, hubungan Lia dan Sonny dihambat oleh perbedaan prinsip, dalam hal ini perbedaan agama. Itu udah kita selesaikan sejak setahun setelah kita pacaran, itu sudah kita bicarakan. Karena saya nggak mau orangnya yang buang waktu lama-lama tapi nggak jadi apa-apa gitu loh. Jadi semuanya udah dari pertama itu udah saya antisipasi. Saya tipe orang yang moderat sih soal agama, dan apalagi Sonny gitu. Dan keluarga saya juga campur. Keluarga ibu saya Islam loh. Iya, keluarga ayah saya Kristen. Jadi campur, moderat lah. Lalu benarkah kalau tertunda-tundanya pernikahan Lia dan Sonny karena hambatan dari pihak orang tua Sonny? Kabarnya keluarga Sonny kurang setuju bila ia menikah dengan Lia. Orang tua kamu katanya gak setuju. Pokoknya nggak bener lah. Mami dan dedinya sayang sekali sama saya ya. Baik-baik. Ya baik lah. Nggak ada masalah. Dari pertama pacaran juga sampai sekarang emang keluarga juga berteman sih. Berteman lah.
sebelum kita kenal ya orang tua sudah main gitu. Emang keluarga kita, ayah saya sama ayahnya dia tuh teman gitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau dari keluarga Sony, ayahnya justru yang sering mendesak gitu. Ya ayahnya gitu untuk cepat-cepat menikah. Kalau dari keluarga saya justru ibu yang suka mendesak. Jika memang sudah terlalu sering diberitakan menikah, mengapa Lia dan Sony tidak segera menikah saja? Kita nggak perlu gembar-gembor bahwa memang kita sudah banyak planning yang mendekati ke arah situ. Cuma nggak mau janji lagi tahun depannya nanti kayak nggak enak ya. Dulu kan tahun depan sebetulnya ya dulu pikir memang begitu ya. Sekarang kayaknya jangan janji dulu, pokoknya yang penting kan kita menikah sudah lah. Apakah sekarang Lia dan Sony sudah punya rencana yang mantap untuk menikah? Pokoknya bantu doa aja lah. Pokoknya jadilah nanti, insya Allah. Ya kalau sekarang sih ya baru pembicaraan aja, belum sampai yang gimana gitu, belum baru pembicaraan aja ya. Mau yang penting kapan menikahnya itu dulu, cari waktunya dulu, itu yang kita belum bisa dapat benar gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI kian menunjukkan eksisnya sebagai salah satu organisasi artis di Indonesia. Sepanjang tahun ini, organisasi artis di bawah pimpinan aktor Anwar Fuady ini mengadakan kunjungan dan silaturahmi resmi kepada sejumlah pejabat pemerintah. Beberapa bulan lalu, PARSI mengadakan pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarno Putri. Setelah itu, PARSI mengadakan pertemuan ke beberapa tokoh DPR MPR. Dan terakhir, 12 Juni lalu, tepatnya hari Rabu kemarin, PARSI mengadakan kunjungan ke Menteri Koperasi Ali Marwan Hanan SH di kantornya di Departemen Koperasi Kuningan, Jakarta Selatan. Selain Ketua Umum PARSI Anwar Fuady, dalam kunjungan itu ikut pula artis Roy Martin, Raslina Rasidin, dan Hemalia Putri. Dalam rangka apakah PARSI bertemu dengan Menteri Koperasi? Berikut keterangan Anwar Fuady yang didampingi Menteri Koperasi Ali Marwan Hanan SH kepada Cek dan Dicek. Semacam tukar pikiran bagaimana kita mencari media dalam rangka mensosialisasikan koperasi dan usaha kecil menengah. Nah, sosialisasi itu di dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan rakyat berkoperasi dan berwirausaha. Yang sedang kita pikirkan tadi sebagai hasil pembicaraan dengan bentuk sinetron begitu. Ya, begitu. Supaya menarik. Ini orang kan nonton sinetron nggak tahu nanti ternyata menjadi tertarik kepada koperasi. Koperasi ini ada suatu hal yang sangat penting harus diterapkan di negara-negara maju dan diterapkan semua. Nah, kita ini sebetulnya masih banyak yang belum begitu mengerti mengenai koperasi. Ini kami sebagai artis akan menjadi ujung tombak untuk mendorong masyarakat itu untuk sesuatu hal yang tujuan yang baik. Sebagai organisasi artis sinetron yang cukup solid untuk saat ini, apakah PARSI telah mempunyai koperasi khusus untuk para anggotanya? Belum ada, tetapi atas anjuran Pak Menteri tadi, kami akan membentuk koperasi secepatnya. Sebagai Menteri Koperasi, apa komentar Ali Marwan Hanan SH tentang dunia sinetron saat ini? Dunia sinetron kita sekarang ya sudah sampai dengan media yang menjadi idola masyarakat. Selain sibuk mengadakan kunjungan ke beberapa pejabat pemerintah, awal Juni lalu PARSI juga membuka biro PARSI di Kota Padang, Sumatera Barat. Keberadaan PARSI di Padang itu merupakan cabang PARSI daerah kedua setelah Medan, Sumatera Utara. Dipilihnya Padang sebagai salah satu cabang PARSI karena dianggap memiliki potensi yang cukup baik. Karena Sumatera Barat ini memang paling banyak melahirkan seniman-seniman besar. Dari zaman dulu, dari zaman Tulis Sultan Sati, dari zaman Hamka, Sultan Akbar Ali Sabana, HB Yasin, sampai kepada Hairil Anwar, Motigo Buse, sampai generasi yang sekarang. Memang pusat kegiatan seni itu memang Sumatera Barat memang luar biasa. Yang pasti kedatangan kita dengan susah payah ke sini ternyata membuahkan hasil. Kita berharap ke depannya juga berjalan lancar ya Mbak Debbie ya. Dan juga kepada perwakilan PARSI yang lain seperti Sumatera Utara yang telah dilantik, kita berharap maju terus, pantang mundur katanya. Aku lihat juga semangat dari anggota-anggota maupun pengurus-pengurus PARSI di Sumbar ini sangat baik dan sangat membakar semangat kita juga akhirnya yang di Jakarta.